Seringkali kita bertanya dan akan selalu bertanya, untuk apa kita dilahirkan? Apa makna yang bisa diambil dari kehidupan kita sendiri? Dan mengapa hidup kita bisa mengalami kekosongan sebuah makna? Apakah kita hidup hanya untuk sekolah lalu kuliah dan lulus, serta mendapatkan sebuah pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan mimpi atau keinginan kita? Apakah kita adalah pemeran utama dalam kehidupan kita sendiri, atau hanyalah pemeran pembantu yang singgah dalam kehidupan sang pemeran utama? Mungkin akan terdengar tidak masuk akal jika semua orang yang ada di dunia ini adalah pemeran utama dalam kehidupan yang mereka jalani. Selayaknya sebuah cerita, pasti tidak bisa tidak bergantung pada seorang pemeran pembantu. Mungkin juga bukan hidup kita yang tidak mempunyai makna, namun mungkin barangkali kehidupan kita lah yang akan memberikan makna kepada entitas berkehidupan yang lain, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kehidupan memang seringkali dihiasi oleh ketidakadilan, harapan yang pupus dari banyaknya perjuangan yang sudah kita terapkan, serta orang yang dulu mungkin bahkan lebih bodoh dari kita di bidang akademis, bisa jauh lebih sukses daripada diri kita sendiri. Semuanya secara tidak langsung telah mencerminkan betapa hidup kita telah dipenuhi dengan mimpi-mimpi yang bahkan tidak pernah kita gapai, atau sesuatu yang bahkan tidak pernah kita inginkan hadir dalam kehidupan kita. Di satu sisi, teman, sahabat, atau bahkan kolega kita sendiri dalam pekerjaan selalu mengeluh akan kehidupan mereka yang tidak dipenuhi akan harapan yang mereka ekspektasikan. Sementara di sisi lain, kehidupan yang biasa mereka jalani sehari-hari, seperti bekerja, mempunyai relasi dalam pekerjaan, atau mempunyai hubungan dengan orang yang mereka cintai, adalah harapan atau keinginan yang kita dambakan di dalam kehidupan kita. Pertarungan antara mental di dalam diri kita dengan kerasnya kehidupan yang kita hadapi di dunia ini bukan lagi hanya menjadi sebuah batu loncatan yang hadir dalam kehidupan kita, melainkan juga menjadi pelatihan, pembentukan, dan pengolahan mental kita agar menjadi lebih kokoh daripada mental yang kita miliki sebelumnya. Analoginya mungkin akan mempunyai kemiripan layaknya sebuah senjata seperti keris. Dalam proses pembuatan keris itu sendiri, keris ditempa berkali-kali dan dipanaskan berkali-kali, namun bentuk dari keris itu sendiri tetaplah kokoh, kuat, dan tahan banting. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa senjata tradisional yang berasal dari Pulau Jawa tersebut mempunyai sebuah kesaktian. Apakah kita akan menyerah dan putus asa dalam kehidupan yang kita jalani? Atau kita akan tetap berdiri kokoh, tahan banting terhadap apapun masalah yang terjadi di kehidupan kita, sehingga kita layak disebut mempunyai kesaktian seperti keris? Absurdisme yang tergambar sangat kontras dalam sebuah kanvas kehidupan kita sendiri memberikan kita sebuah pelajaran bahwa tidak semua masalah hidup kita harus diselesaikan. Namun seiringan dengan terjadinya masalah tersebut, kita masih dapat menikmati kehidupan yang kita jalani walaupun kehadiran masalah tersebut masih terikat dengan kehidupan kita. Walaupun persentase masalah-masalah kita yang dapat dikatakan terselesaikan dapat terbilang nihil, justru mungkin dengan kehadiran masalah tersebutlah yang membuat kita belajar untuk bertahan hidup, belajar dari masa lalu, dan mengambil langkah dengan penuh pertimbangan namun juga dengan tanpa keraguan yang membuat kehidupan kita stagnan atau sama sekali tidak ada perkembangan. Lalu mungkin salah satu di antara kita telah tenggelam dalam sebuah pertanyaan seperti, di mana peran Tuhan ketika umatnya mengalami sebuah kesulitan? Di mana peran Tuhan ketika umatnya mengalami sebuah keterpurukan? Mengapa Tuhan hanya diam ketika umatnya sedang berada di dalam siklus lingkaran kesedihan? Namun kita mungkin telah lupa jika jawaban tersebut dapat dijawab dengan jawaban sesederhana seperti, kemana ibadah kita ketika Tuhan memberi kita sebuah keberkahan? Dan kemana rasa syukur kita ketika Tuhan memberi kita sebuah nikmat? Perjalanan hidup kita belum selesai. Bisa jadi titik yang kita pijak sekarang bukanlah akhir dari cerita kehidupan kita, melainkan merupakan sebuah babak pembuka kehidupan kita sendiri. Tuhan mungkin sedang mempersiapkan sesuatu yang indah bagi hidup kita di depan sana. Suatu saat, semua absurdisme ini akan terjawab. Semua perjuangan yang kadang pahit atau manis ini akan membuahkan sebuah hasil yang entah kapan datangnya.